sebuah tubuh perlahan mati dari dalam. Tidak. Seksualitas di usia emas, masih pentingkah? Halo sahabat sehat, saya Dr. Aruna Devi. Hari ini kita bahas topik yang sering bikin orang senyum malu-malu. Tapi sebenarnya penting banget, seksualitas di usia lanjut. Banyak yang berpikir, udah tua, buat apa mikirin begituan? Padahal, justru di usia emas, kebutuhan ini nggak hilang, cuma berubah bentuknya. Seksualitas bukan cuma tentang hubungan fisik, tapi tentang kedekatan, kasih sayang, dan kesehatan jiwa. Tubuh kita memang berubah seiring waktu. Produksi hormon menurun, energi berkurang, dan beberapa fungsi organ nggak seprima dulu. Tapi itu bukan berarti gairah dan kebutuhan kasih sayang ikut pensiun. Banyak penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seksual yang sehat di usia lanjut bisa meningkatkan kualitas tidur, menjaga fungsi jantung, bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi, kalau ada yang bilang, udah tua, nggak usah mesra-mesraan, kasih tahu aja, itu bukan fakta medis. Hubungan seksual yang sehat di usia lanjut adalah bentuk komunikasi tubuh dan jiwa. Kadang, yang dibutuhkan bukan sekadar aktivitas fisik, tapi sentuhan emosional. Pelukan, pegangan tangan, atau bahkan hanya tidur berdekatan sudah bisa meningkatkan hormon oksitosin, hormon cinta yang bikin hati hangat. Itulah kenapa banyak pasangan lansia yang tetap tampak bahagia dan awet muda, karena mereka masih saling memberikan keintiman dalam bentuk yang berbeda. Sebaliknya, jika kebutuhan ini diabaikan, bisa muncul perasaan kesepian, stres, bahkan depresi. Banyak pasien saya yang mengeluh kehilangan semangat hidup. Setelah ditelusuri, ternyata akar masalahnya adalah hilangnya koneksi dengan pasangan. Seksualitas itu bagian dari identitas dan harga diri, bukan sekadar urusan biologis. Ketika seseorang merasa dicintai dan diinginkan, semangat hidupnya otomatis tumbuh kembali. Jadi, sahabat sehat, jawabannya jelas, seksualitas di usia lanjut masih penting. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menjaga keseimbangan tubuh, emosi, dan hubungan. Menjaga keintiman adalah bagian dari menjaga kesehatan. Selama dilakukan dengan komunikasi, saling menghormati, dan kondisi medis yang aman, hubungan intim tetap bisa menjadi sumber kebahagiaan. Karena usia boleh lanjut, tapi kasih sayang gak pernah kedaluarsa. Kisah nyata, Ibu Siti yang kehilangan semangat hidup. Ini kisah nyata, tapi mungkin kamu akan merasa relate. Namanya Ibu Siti, 68 tahun. Sudah pensiun, anak-anaknya sukses, cucu ada 3. Dari luar hidupnya tampak sempurna. Tapi suatu hari, beliau datang ke klinik dengan wajah murung. Katanya, "Dok, saya gampang marah, tidur susah, dan rasanya hidup hambar." Awalnya saya pikir ini gejala menopause lanjutan atau tekanan darah naik. Tapi ternyata, ada hal yang lebih dalam. Setelah ngobrol cukup lama, akhirnya Ibu Siti pelan-pelan mengaku. Beliau dan suaminya sudah lama berhenti berhubungan intim. Bukan karena tidak cinta, tapi karena takut, malu, dan merasa sudah tidak pantas. Padahal, setiap kali suaminya mencoba mendekat, beliau malah menghindar. Bukan karena tidak mau, tapi karena vagina kering membuatnya sakit, dan beliau tidak tahu bahwa itu bisa diobati. Disinilah banyak lansia terjebak, menahan diri karena tidak tahu bahwa ada solusi medis. Kondisi Ibu Siti ini bukan kasus langka. Penurunan hormon estrogen dan testosteron membuat gairah seksual menurun, pelumasan alami berkurang, dan muncul rasa nyeri saat berhubungan. Tapi tubuh manusia itu luar biasa. Kalau tahu cara menanganinya, semuanya bisa pulih pelan-pelan. Ada terapi hormon, lubrikan medis, bahkan konseling pasangan yang bisa mengembalikan keintiman tanpa rasa sakit. Saya masih ingat saat beliau berkata lirih, "Dok, saya pikir di usia saya, urusan begitu sudah dosa." Saya hanya tersenyum dan bilang, "Bu, justru dengan suami, itu ibadah. Yang penting dilakukan dengan kasih sayang, bukan paksaan." Mata beliau berkaca-kaca. Kadang, yang dibutuhkan bukan obat, tapi izin untuk boleh bahagia lagi. Beberapa minggu kemudian, Ibu Siti datang lagi. Kali ini wajahnya cerah. Beliau bilang, "Dok, saya dan suami sudah mulai ngobrol lagi. Kami nggak buru-buru, tapi saya merasa hidup saya kembali." Saya cuma bisa tersenyum. Kadang kebahagiaan tidak datang dari obat mahal,
tapi dari keberanian untuk berbicara dan berhubungan kembali. Kisah Ibu Siti jadi pengingat bahwa keintiman di usia tua bukan tabu, tapi kebutuhan yang layak dirawat. Penjelasan medis. Apa yang terjadi di tubuh lansia? Tubuh manusia itu mesin luar biasa. Tapi seiring usia, beberapa komponennya mulai melambat. Saat seseorang memasuki usia 50-an ke atas, kadar hormon seks seperti testosteron pada pria dan estrogen pada wanita mulai menurun. Penurunan ini nggak langsung bikin seseorang kehilangan hasrat, tapi efeknya terasa perlahan. Tubuh jadi cepat lelah, gairah menurun, dan organ seksual kurang responsif. Dan sayangnya, banyak yang mengira itu tanda harus berhenti. Padahal, bukan berhenti, cuma perlu disesuaikan. Pada wanita, penurunan estrogen menyebabkan vagina menjadi lebih kering dan elastisitasnya berkurang. Akibatnya, hubungan seksual bisa terasa nyeri. Sementara pada pria, kadar testosteron rendah bisa menurunkan kemampuan ereksi dan membuat gairah melemah. Tapi jangan salah, tubuh bisa beradaptasi. Dengan latihan, nutrisi yang tepat, dan komunikasi pasangan, hubungan intim tetap bisa menyenangkan dan aman. Jadi bukan masalah tidak mampu, tapi masalah cara yang perlu disesuaikan. Saat tubuh melakukan aktivitas seksual, bahkan dalam bentuk sederhana seperti berpelukan atau berciuman, otak memproduksi endorfin dan oksitosin. Dua hormon ini dijuluki hormon bahagia dan hormon cinta. Endorfin bikin tubuh rileks dan mengurangi nyeri, sedangkan oksitosin memperkuat rasa keterikatan emosional. Itu sebabnya pasangan lansia yang masih saling berdekatan biasanya tampak lebih tenang, bahagia, dan punya semangat hidup yang tinggi. Namun, ada juga kondisi medis yang bisa mengganggu fungsi seksual, seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung. Obat-obatan tertentu bahkan bisa memperburuk kondisi ini. Karena itu, penting banget buat tidak asal minum obat kuat dari iklan. Tubuh lansia itu sensitif. Sedikit salah dosis bisa fatal. Kalau ada keluhan, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter untuk tahu penyebab pastinya dan dapatkan terapi yang aman. Kabar baiknya, banyak cara alami untuk membantu tubuh tetap bugar dan bergairah. Makan makanan bergizi, olahraga ringan, tidur cukup, dan menjaga hubungan emosional dengan pasangan adalah fondasinya. Seksualitas di usia lanjut bukan tentang kehebatan fisik, tapi tentang keintiman yang tulus. Selama ada kasih sayang, komunikasi, dan sedikit usaha medis bila diperlukan, kehangatan itu bisa terus hidup sampai usia berapapun. Hambatan umum, antara malu, takut, dan salah paham. Kalau ngomongin seksualitas lansia, hambatan terbesar bukan di tubuh, tapi di kepala. Banyak pasien saya datang dengan kalimat pembuka yang sama, "Aduh, dok, saya malu ngomongnya." Padahal, sebagai dokter, saya udah dengar semuanya, dari yang malu, takut, sampai yang curhat kayak lagi ngobrol sama teman lama. Rasa malu ini sering bikin masalahnya makin besar, karena kebutuhan batin disembunyikan di balik senyum sopan. Banyak lansia yang menganggap seks di usia tua itu tabu atau bahkan dosa. Padahal, nggak ada ayat yang bilang cinta harus pensiun di umur 60. Yang penting dilakukan dengan kasih sayang dan saling menghormati. Lucunya, ada juga pasien yang takut kalau aktivitas ranjang bisa bikin jantung copot. Saya bilang, "Bapak, kalau bisa jalan pagi 15 menit tanpa ngos-ngosan, jantung Bapak cukup kuat buat aktivitas yang lain." Biasanya langsung ngakak dan malu-malu senyum. Masalah lain datang dari ketakutan akan perubahan tubuh. Beberapa wanita takut sakit, beberapa pria takut gagal. Padahal, ini hal yang bisa diatasi dengan komunikasi dan terapi medis sederhana. Tapi rasa takut itu sering muncul karena tidak ada informasi. Kalau dari muda kita diajarkan bahwa seks itu kotor, wajar kalau di usia tua malah dianggap nggak pantas. Padahal, seksualitas itu bagian dari kemanusiaan, bukan hanya soal fisik, tapi juga martabat dan koneksi batin. Lalu ada faktor lingkungan. Kadang anak-anak atau cucu ikut ngatur urusan orang tua. Bilang, "Udahlah, Mak, itu urusan muda." Padahal mereka nggak sadar, komentar seperti itu justru bikin orang tua merasa tidak berharga. Seksualitas di usia lanjut bukan soal birahi, tapi soal identitas dan rasa hidup. Kalau seseorang berhenti merasa diinginkan, mereka juga bisa berhenti merasa penting. Jadi, sahabat sehat, kalau kamu atau orang tuamu masih merasa malu bicara soal ini, mulai sekarang ubah cara pandangnya.
Membicarakan seksualitas bukan berarti tidak sopan, tapi tanda bahwa kita peduli pada kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri. Karena kalau tubuh adalah rumah, maka keintiman adalah cahaya yang bikin rumah itu tetap hangat. Jangan biarkan rasa malu mematikan lampunya. Solusi medis. Dari pemeriksaan sampai terapi. Nah, setelah tahu penyebab dan hambatannya, sekarang kita bahas bagian paling penting, solusinya. Kabar baiknya, dunia medis modern udah banyak banget membantu pasangan lansia supaya tetap punya kehidupan intim yang nyaman dan aman. Pertama, langkah yang paling penting adalah berani konsultasi. Jangan nunggu parah baru ke dokter. Karena seringkali, masalah kecil bisa diselesaikan dengan cara sederhana, asal dibicarakan. Biasanya, dokter akan mulai dari pemeriksaan dasar, tekanan darah, kadar gula, hormon, dan riwayat obat. Kenapa penting? Karena beberapa obat untuk tekanan darah, kolesterol, atau depresi bisa menurunkan gairah seksual. Kalau penyebabnya dari situ, dokter bisa bantu menyesuaikan dosis atau mengganti obat yang lebih aman. Jadi, nggak usah malu. Seksualitas itu bagian dari kesehatan, bukan urusan pribadi yang nggak boleh dibahas. Untuk wanita, keluhan yang paling sering muncul adalah vagina kering atau nyeri saat berhubungan. Solusinya, ada pelumas medis, lubrikan, yang aman, dan bila perlu, terapi hormon estrogen dosis rendah yang bisa mengembalikan kelembapan alami. Untuk pria, ada terapi hormon testosteron, obat ereksi dengan pengawasan dokter, atau latihan otot panggul, latihan kegel. Ingat ya, obat kuat instan dari online itu bukan solusi, itu undangan ke IGD. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Selain obat, gaya hidup juga berpengaruh besar. Olahraga ringan seperti jalan pagi atau yoga bisa meningkatkan sirkulasi darah dan hormon bahagia. Makanan bergizi, tidur cukup, dan menghindari stres kronis juga memperbaiki performa seksual. Bahkan meditasi bisa membantu meningkatkan kesadaran tubuh dan kedekatan emosional dengan pasangan. Seksualitas itu nggak cuma urusan organ, tapi keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan terakhir, jangan lupakan konseling pasangan. Kadang bukan tubuh yang lelah, tapi hubungan yang butuh dipulihkan. Konselor bisa bantu membuka komunikasi dan mengajarkan cara beradaptasi dengan perubahan tubuh di usia lanjut. Karena kadang, hubungan yang lama pun bisa butuh servis rutin. Wajah menyeringai dengan mata bahagia. Ingat, seksualitas yang sehat itu bukan tentang frekuensi, tapi tentang kualitas koneksi antara dua orang yang saling menghargai. Komunikasi hubungan emosional. Kadang, yang rusak bukan tubuhnya, tapi komunikasinya. Banyak pasangan lansia datang ke klinik dengan keluhan yang kelihatannya fisik, tapi setelah ngobrol, ternyata masalahnya ada di hati. Salah satu pasien saya pernah bilang, "Dok, kami udah nggak seperti dulu. Dulu suami saya romantis, sekarang diam aja." Saya tanya balik, "Bu, terakhir kali ibu bilang, aku sayang kamu, kapan?" Dia tertawa canggung. "Kayaknya waktu anak saya masih TK, Dok." Nah, di situ letak masalahnya. Banyak pasangan yang sudah hidup bersama puluhan tahun lupa cara berbicara dari hati ke hati. Bukan karena tidak cinta, tapi karena sudah terbiasa sibuk mengurus anak, pekerjaan, atau rutinitas. Padahal, hubungan emosional yang hangat adalah pondasi utama kehidupan seksual yang sehat. Tanpa komunikasi, keintiman berubah jadi kewajiban. Dengan komunikasi, keintiman berubah jadi koneksi. Banyak yang berpikir, saya malu ngomong soal itu. Padahal, berbicara jujur dengan pasangan tentang kebutuhan dan perubahan tubuh justru memperkuat hubungan. Contohnya, pria yang mulai mengalami disfungsi ereksi sering merasa gagal dan menarik diri, sementara wanita yang mengalami nyeri malah merasa bersalah. Padahal kalau dibicarakan, keduanya bisa saling memahami dan mencari solusi bersama. Saling terbuka bukan tanda lemah, itu tanda sayang. Seksualitas bukan cuma aktivitas fisik, tapi komunikasi tanpa kata. Kadang pelukan, sentuhan lembut di pundak, atau senyum pagi bisa lebih bermakna daripada 1000 kata romantis. Tubuh boleh menua, tapi cara mencintai bisa terus tumbuh. Yang dibutuhkan bukan stamina, tapi empati. Bukan kemampuan fisik, tapi kemampuan mendengarkan dan memahami. Jadi sahabat sehat, kalau kamu ingin hubungan tetap hangat di usia lanjut, mulai dari hal sederhana, ngobrol, memuji,
memeluk, dan mendengarkan. Cinta itu seperti tanaman. Kalau nggak disiram komunikasi, ya layu. Jangan tunggu hubungan kehilangan warna baru mulai bicara. Bicaralah sekarang, dengan kasih, dengan lembut, dan dengan niat menjaga satu sama lain. Karena di usia berapapun, cinta masih bisa tumbuh indah, asal dirawat dengan jujur. Seksualitas itu hak, bukan malu-maluin. Sahabat sehat, setelah kita bahas panjang soal tubuh, hormon, dan perasaan, sekarang saatnya kita bicara tentang hal yang sering dilupakan, harga diri. Banyak orang di usia lanjut merasa dirinya sudah tidak layak dicintai. Padahal, seksualitas bukan cuma urusan fisik, itu adalah bagian dari identitas manusia. Menjadi tua bukan berarti kehilangan hak untuk dicintai, disentuh, dan merasa berharga. Justru di usia inilah, cinta bisa jadi lebih tulus, karena lahir dari rasa saling memahami, bukan sekadar keinginan. Seksualitas di usia lanjut sering dianggap hal yang memalukan, padahal itu tanda bahwa seseorang masih punya semangat hidup. Kalau tubuh masih bisa tertawa, masih bisa memeluk, masih bisa mencintai, itu artinya kita masih hidup sepenuhnya. Dan hidup sepenuhnya berarti menjaga setiap aspek diri, termasuk keintiman. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menghormati tubuh dan jiwa yang sudah menemani selama puluhan tahun. Saya sering bilang ke pasien, "Bu, Pak, seksualitas itu bukan bonus, tapi bagian dari kesehatan. Kalau kita rajin periksa darah, kenapa nggak sekalian periksa hati dan hubungan? Karena banyak penyakit yang tidak datang dari fisik, tapi dari kesepian. Kesepian bisa melemahkan daya tahan tubuh, menaikkan tekanan darah, dan membuat seseorang kehilangan semangat. Jadi, menjaga hubungan hangat dengan pasangan itu bukan urusan romantis, itu terapi jiwa. Kita hidup di zaman di mana berbicara tentang cinta di usia tua tidak lagi tabu, tapi bentuk keberanian. Berani menerima perubahan tubuh, berani mengakui kebutuhan diri, dan berani mencari kebahagiaan tanpa rasa bersalah. Seksualitas yang sehat itu bukan soal performa, tapi soal kejujuran dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dan kalau ada yang bilang, malu ngomongin begituan, senyumin aja, karena mereka belum tahu nikmatnya hidup damai tanpa rasa bersalah. Jadi sahabat sehat, ingatlah, usia boleh lanjut, tapi kasih sayang gak pernah kedaluarsa. Selama kita masih mau saling mendengar, saling menghargai, dan saling memeluk, cinta tetap hidup. Jagalah tubuhmu, jujurlah pada pasanganmu, dan cintailah dirimu tanpa rasa malu. Karena seksualitas yang sehat bukan tentang muda atau tua, tapi tentang siapa yang masih punya hati untuk mencintai. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu belajar sesuatu hari ini, jangan lupa bagikan ke orang yang kamu sayangi. Karena semakin banyak yang paham, semakin sedikit yang merasa malu untuk bahagia.